Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan. Sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual terkait problematika bangsa ini, tentunya yang viral di media massa. Untuk pertemuan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Kita akan membahas beberapa isu tentunya terkait semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu 2024. Tentunya yang paling seru adalah Pilpres 2024. Beberapa hal yang tentu akan kita bahas nantinya, termasuk juga kesiapan ataupun kondisi di lapangan menjelang Pilpres 2024. Dan bagaimana juga nanti terkait isu-isu yang muncul dalam hal ini seperti biasa adalah masalah netralitas, kemudian juga ada tudingan terkait potensi kecurangan, dan yang ketiga adalah terkait kemungkinan adanya perpecahan di dalam masyarakat terkait dukung-mendukung capres dan cawapresnya yang ada kebetulan ada 3 pasang. Demikian Pak Tri, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan sebagai pembuka, yaitu kesiapan seluruh warga bangsa terkait pelaksanaan Pilpres 2024 yang tentunya ini akan menjadi semacam starting point Pak ya untuk pembangunan ataupun keberlanjutan negara ini ke depan. Artinya kalau Pilpres dan pemilu ini berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, terus semuanya bersikap netral, tentunya akan tercipta atau terwujud pemerintahan selanjutnya yang diharapkan oleh seluruh warga bangsa. Mungkin bisa disampaikan Pak sebagai pendahuluan kesiapan warga bangsa, terutama juga penyelenggara dalam hal ini karena terkait netralitas dalam Pilpres 2024. Monggo Pak Tri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh pembawa acara, bagaimana kita pada tahapan saat ini diharapkan seluruh anak bangsa bersiap diri untuk mensukseskan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Itu harapan. Tapi apa yang kita lihat hari ini, bahwa drama kolosal telah dapat kita lihat secara langsung yang diberikan oleh elit politik maupun oleh oknum elit pemerintah, di mana dalam dia berujar justru memicu kemudian dapat merusak rasa kesatuan persatuan bangsa. Banyak yang disampaikan. Apakah model seperti ini sensitif? Ya pasti. Yang diucapkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat ini sensitif dan berbahaya karena isinya mengandung kebencian, ajakan mempengaruhi satu pihak untuk tidak bertoleransi dengan pihak yang lainnya. Ini semua kalau kita lihat retorika yang disampaikan ini memicu adrenalin dari anak bangsa, masyarakat secara umum. Dan kita harus tahu saat ini anak bangsa, masyarakat kita sedang menghadapi kesulitan dirinya sendiri untuk menghidupi garis belakang di dalam kehidupan. Dapurnya sulit ngebul. Nah, dirangsang dengan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang mengandung emosi, membakar kemarahan, ini dapat merangsang, langsung merangsek. Ini sangat berbahaya. Nah, tentunya kepada masyarakat ini harus arif bijak dan tidak boleh terangsang oleh ajakan yang menyesatkan. Pertanyaannya, apakah retorika, apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para orator tadi, ini kalau terjadi chaos di tengah masyarakat, apakah dia mau bertanggung jawab? Bohong, enggak bakal dia. Paling lempar anduk. Nah, ini berbahaya. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pembawa acara tepat. Kenapa? Bahwa di dalam amanat konstitusi
maupun kesepakatan bangsa, setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan perhelatan akbar. Nah, perhelatan akbar itu dalam rangka memilih putra-putra bangsa yang memang terbaik. Yang sekarang tampil 3 orang dengan pasangannya masing-masing. Tapi masing-masing itu punya apa yang disampaikan tadi, punya konsep sendiri. Ada yang ingin melakukan pembaruan dan perbaikan, ada yang ingin melanjutkan dan itu mah sah-sah saja. Tapi kalau kita lihat, semuanya bermaksud untuk kita bisa maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing, lepas dari pengaruh negara lain. Dengan prinsip jur, deal, dan luber. Nah, ternyata apa yang kita lihat hari ini, dari hari-hari kita disajikan hal yang luar biasa. Apa saja sih? Ini supaya masyarakat juga paham. 1, perundungan antar anak sekolah, antara senior junior, ini terjadi. Nggak selesai-selesai. Kemana ini negara? Melalui Kementerian Dikbud. Kemudian yang kedua, bagaimana perkelahian antar warga sampai dengan narkoba. Sampai hari ini juga nggak kunjung selesai. Tambah lagi, intimidasi satu pihak kepada pihak lain juga luar biasa. Netralitas ASN dengan contoh yang kita lihat di ujung timur di Sorong, ini satu bukti sehingga masyarakat ragu-ragu apakah benar. Nah, kemudian korupsi jalan terus. Kemudian apakah dipertanyakan fakta integritas yang dibuat oleh kementerian lembaga terkait dalam rangka PAM tadi diyakini bisa terwujud. Kemudian isu SARA, yang menarik adalah isu SARA yang ditebarkan jika salah satu balon mampu mencapai klimaks pemilihan oleh rakyat, diurus, kemudian di ujungnya ini pasti berbau SARA, berbahaya, kadrun lagi yang disalahin. Nah, ini rakyat disesatkan oleh hal seperti ini. Kemulut di ujung timur tidak selesai-selesai. Sampai dengan pembebasan, sudah hampir akhir tahun. Kemudian masyarakat dipaksa untuk berarah kepada salah satu balon dengan melalui berbagai metode dan pola. Kasus palak memalak di KPK terus jalan. Ada pernyataan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang berbau otoriter seperti Orde Baru. Rakyat bingung. Rakyat bingung. Kemudian ditambah lagi pernyataan dari elit pemerintah. Kondisi saat ini tidak baik-baik amat, tidak gitu-gitu amat. Ini kan lagi-lagi membingung masyarakat, nebak-nebak. Nah, oleh karena itu rakyat menjadi gundah gundala. Kepada siapa saya berlindung? Kepada siapa sih minta perlindungan? Nah, kalau kita lihat seperti ini, saran dari saya sebagai anak bangsa, sama dengan saudara-saudara yang lain, pedomani amanat Panglima Besar Sudirman. Ini ditujukan untuk masyarakat maupun aparat keamanan. Di saat-saat kritis seperti ini, awas dan waspada terhadap bujuk rayu yang menyesatkan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ingat, tentara, kalau kita bicara tentara di dalamnya waktu itu, karena ini diucapkan tahun 48, tentu sampai sekarang masih berlaku. Tentara dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar ketentaraan. Dan tetap harus berpegang kepada jati diri tentara, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, dan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian tolong diingat, pegang teguh bahwa tentara bukan tentaranya partai politik. Yang kedua, dia bukan tentaranya pemerintah, tapi dia adalah alat negara. Ingat, politik tentara adalah politik negara. Demikian, terima kasih. Menarik tadi yang disampaikan Pak Tri ya terkait
ada semacam muncul sekarang ini, ada semacam banyak namanya drama kolosal Pak ya. Artinya situasi ini memang semakin membingungkan publik. Nah kemudian terkait netralitas, sekarang ini tadi Pak Tri sampaikan netralitas ASN. Sekarang kita lihat beberapa waktu yang lalu sebuah organisasi yang kebetulan di bawah Kemendagri itu membuat suatu acara yang ujung-ujungnya adalah mendukung salah satu capres-cawapres dalam satu acara besar yang kebetulan itu mengerahkan perangkat desa dalam hal ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, ini kan di bawah Kemendagri. Bagaimana sikap Kemendagri dalam hal ini? Dan wajarkah sebuah organisasi perangkat desa itu mendukung salah satu calon dan yang didukung pun menganggap ini bukan satu bentuk ketidaknetralan gitu? Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, ini menarik sekali. Justru beberapa waktu yang lalu, sebelum kita masuk pada tahapan kampanye saat ini, ada salah satu balon dari yang justru balon itu dari salah satu kementerian. Kemudian beliau datang dan hadir sekaligus bicara di dalam forum besar itu yang perangkatnya adalah APDESI, Aparat Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Nah, tentu di sini apakah ini pas atau tidak pas? Tinggal kita lihat secara arif dan bijak. Tentunya pihak manapun harus paham tentang dasar hukum yang ada. Perangkat desa itu ada di Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, kalau kita bicara tentang desa, kepala desa adalah aparat pemerintahan terkecil di pemerintahan ini. Dia tidak di bawah camat, dia tidak di bawah lurah. Dia berdiri sendiri dan dipilih oleh rakyat. Tapi dia dalam menerima gaji maupun tunjangan diberi oleh Pemda, apakah itu kota, apakah itu kabupaten, dianggarkan dari anggaran APBN. Nah, kalau semuanya dari APBN, artinya ini yang masyarakat bingung, apakah di ASN atau bukan? Karena ingat bahwa di dalam undang-undang Minpem maupun ASN, dia ASN terdiri dari dua hal, PNS maupun PPPK. Nah, kalau kita lihat kepala desa ini pengangkatan berdasarkan perjanjian kerja sekian tahunan dengan tadi dasar hukum seperti itu, tentunya di sini harus bisa melihat tiga undang-undang, undang-undang desa, undang-undang ASN maupun undang-undang administrasi pemerintahan, bahwa kepala desa dia tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela. Antara lain, dia sebagai perekat pemersatu bangsa tidak boleh melakukan pelaksanaan kegiatan yang di luar kewenangannya. Nah, yang menarik di sini, kenapa kepala desa dengan perangkatnya terundang? Karena ini menarik. Karena sumber kekuatan di 38 provinsi yang terkecil, desa terdiri dari dusun. Dan kepala desa punya 15 kewenangan yang luar biasa. Di situ akhirnya akan timbul ketaatan, kepatuhan. Kemudian siap melaksanakan. Ini yang disasar. Murah, meriah, tapi bisa tercapai dengan spontan. Seluruh tanah air akan segera satu. Karena apa? Kepala desa melaksanakan perintah, melaksanakan program dari pemerintah. Dan pemerintah daerah. Ini kalau kita lihat dia bekerja berdasarkan rantai komando dan hierarki juga. Satu sebagai koordinator, tapi yang satu dia menerima perintah dari pusat. Nah, ini satu kondisi. Nah, tentunya kementerian yang terkait tadi, balon yang terkait tadi, pasti punya tujuan, ingin mencari keuntungan untuk mendapatkan penebalan suara. Tapi kita nggak bisa menyalahkan kementerian itu. Stafnya pada kemana? Stafnya pada kemana?
tentunya harus diundang. Undangan itu harus ditelaah. Apakah menyalahi aturan? Nah, tadi dia sampaikan oleh pembawa acara, Pak, apakah dia tidak ingat bahwa perangkat desa ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri? Kemudian jangan lupa, dia juga ada di bawah pembinaan Kemendes, desa tertinggal. Tolong di sini dilihat. Kemudian, tolong di sini juga dia harus tahu dengan kepala desa tadi, ini untuk menambah penebalan suara. Nah, dari tujuan dan sasaran tadi, kalau itu yang dipakai, ya yang tadi tampil di depan untuk halo-halo silaturahmi, ya salah. Tapi kalau kementerian itu datang diminta untuk halo-halo mengenai Undang-Undang Nomor 2 Hanek maupun Undang-Undang Nomor 3 Hanek 2002 maupun Undang-Undang tentang PSDN, itu konteks dan substansinya kena, bisa dibenarkan. Tapi kalau yang mengundangnya tulabun, tolol, linglung, bingung, ya akhirnya yang disalahkan pasti kementerian terkait. Ini nggak bisa. Kemana tuh? Oleh karena itu, supaya rakyat tidak bingung, sebaiknya ada pernyataan yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menentukan status ASN atau bukan. Itu duduk bersama Kemendagri, Kementerian Pan-RB, Desa, Kementerian Desa, kemudian perangkat terkait lain untuk duduk bersama supaya ada declare, kemudian masyarakat tahu, oh kalau desa, sehingga bisa memudahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan kegiatan di lapangan. Dan Bawaslu juga waktu mau dipanggil, ini kemana juga nih. Demikian, terima kasih. Terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu, Pak. Tadi Pak Tri di ujung penjelasan adalah Bawaslu. Dalam hal ini untuk kasus adanya mobilisasi massa perangkat desa, itu sudah dilaporkan sebenarnya. Cuman publik masih bertanya-tanya, ini kan cuma baru satu saja pelanggaran yang mungkin sudah dilaporkan. Kebetulan karena terjadinya di wilayah DKI sudah dilaporkan ke Bawaslu DKI. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah ini baru satu kasus. Nanti ada banyak kasus yang lain. Nah, sekarang untuk penyelenggaraan yang memang Jurdil dan Luber, tentunya ada pengawasnya adalah Bawaslu. Dalam hal ini mungkin sudah ada penandatangan fakta integritas dan yang lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan sampai sejauh mana nih Bawaslu itu, Pak, nantinya, Pak? Karena sampai sekarang pun belum ada keputusan, proses yang lama, sedangkan sudah terjadi pelanggaran yang dilaporkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, fungsi fakta integritas itu bagi Bawaslu sendiri sebagai pengawas. Seberapa jauh sih sebenarnya nantinya nih Bawaslu ini untuk benar-benar melakukan pengawasan sehingga semua pihak puas dengan penyelenggaraan ataupun tahapan-tahapan Pilpres ini gitu, Pak. Begitu. Ini menarik lagi. Masyarakat punya keinginan yang luar biasa agar hasil apapun nanti berjalan aman, tertib, lancar, tanpa pelanggaran yang berarti. Nah, tentunya yang menjadi wasit di sini adalah Bawaslu. Tinggal apakah Bawaslu secara mandiri mampu untuk melakukan pengawasan di 38 provinsi yang demikian berat? Pasti kita jawab, nggak mungkin. Pasti beliau menggandeng perangkat samping. Nah, kita bersyukur baru beberapa hari yang lalu Bawaslu baik dengan kementerian terkait sampai dengan TNI Polri melakukan fakta integritas untuk mampu melakukan pengawasan secara terintegrasi. Kemudian akan menindak tegas terhadap pelanggar di lapangan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah ini retorika atau bisa dilakukan? Yang penting kita hari ini cukup berbangga dulu doh. Cukup bersyukur. Ada niat. Yang penting ada niat. Tinggal pelaksanaan kegiatan harus disiapkan dengan baik. Karena TNI dengan Polri akan menjadi PAMSUM, pengamanan langsung.
TNI, pengamanan tidak langsung. Nah, bagaimana mensinergikan konsep operasi di lapangan? Nah, kalau konsep operasinya belum dibangun, disiapkan, kita punya keyakinan Bawaslu akan jadi bulan-bulanan. Dan pada akhirnya, nanti di pengakhiran, begitu penentuan siapa balon yang jadi pemenang untuk memimpin negara ini, akan ada kisruh di depan gawang. Kalau kisruh di depan gawang, artinya akan terjadi chaos. Chaos bukan berarti pemberontakan, bukan. Chaos politik, gaduh di depan. Nah, di sini dari sekarang, ini harus disiapkan dengan baik. Bawaslu jangan tepuk dada. Nih, gue, nggak ada gue. Kita libatkan seluruh komponen masyarakat yang ada. Tapi harus seizin dengan dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain supaya smooth di lapangan. Demikian, Pak. Ya. Menarik tadi yang disampaikan Pak Tri terkait pelibatan menyamping ya, selain Bawaslu ada Polri, ada TNI. Nah, sekarang juga kita kaitkan dengan kondisi yang potensi chaos secara politik, Pak ya. Di masing-masing 3 calon ini sekarang bisa dibilang berbangga-bangga atau menonjolkan mantan-mantan jenderal, mantan-mantan prajurit yang diposisikan sebagai tim sukses, dan ini menjadi perang di media, dibilangnya ini perang bintang, jadi banyak-banyakan bintang, kurang lebih seperti itu. Nah, sisi ini terkait dari penyelenggaraan Pilpres nantinya ke depan dengan hadirnya atau mungkin terjadinya perang bintang ini, mungkin bisa disampaikan, Pak, pasti ada hal yang positif, pasti juga ada hal yang negatif. Mungkin Pak Tri Tamtomo sebagai mantan prajurit dan juga pernah di Komisi 1 bisa menjelaskan kondisinya seperti apa sih? Apakah sebegitu penting nama-nama jenderal itu dimunculkan, terus nanti begitu terjadi perang bintang ada semacam isu yang justru semakin membingungkan bagi publik gitu loh. Sebegitu pentingkah posisi itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini menarik. Kita paham bahwa purnawirawan adalah mantan-mantan prajurit maupun mantan-mantan anggota Polri. Yang dalam kurun 33 atau 34 tahun dia pensiun. Artinya kembali ke habitat selaku warga masyarakat biasa. Nah, sekarang kita melihat bahwa dia sebagai masyarakat biasa punya hak untuk dia melakukan pilihan kepada siapa saja balon yang dia suka. Dia bebas. Nah, sekarang memang ini menjadi konsumsi dan daya tarik untuk menarik pengikut-pengikut tadi dari tiap-tiap balon. Ditempellah itu stigma. Di sana ada purnawirawan jenderal. Di sana ada purnawirawan jenderal. Sehingga dikonotasikan terjadi perang bintang. Tolong diingat di sini bahwa yang nanti akan dilakukan adalah perang gagasan dan ide bagaimana memajukan bangsa ini agar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tadi bisa terwujud sehingga negara ini maju, kuat, mandiri dan berdaya saing dan tidak tergantung dengan negara lain. Nah, yang kita lihat hari ini pemilihan kapten sudah menjadi makanan empuk dari teman-teman yang memang berseberangan. Dianggap ini adalah kelompok Raab. Nah, ini kan nggak bisa. Setelah dia pensiun, tolong teman-teman yang punya persepsi seperti itu, baca Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh, kemudian pasal 27, pasal 28, bahwa maupun pasal 16, bahwa setiap warga negara setelah dia purna, kemudian dia sebagai warga negara, itu dilindungi keberadaannya. Dia warga negara asli. Nah, kita ambil contoh teman kita ini,
kapten, yaitu siapa mas? Pak Sogi. Loh, Pak Sogi ini saya kenal. Saya pernah juga di Timlak berkomunikasi dengan dia. Di Komisi 1 juga pernah dia. Waktu aktif juga saya tahu bahwa dia ini adalah penempur yang dimiliki oleh TNI. Kemudian dia juga mengikuti segala Dikbang maupun Dikbang Spes. Kemudian dia juga selama melaksanakan tugasnya tidak cacat. Semua dilayani dengan baik. Ini orang pandai. Nah sekarang kapten yang ditunjuk di pihak 1, di pihak 2, pihak 3, siapapun, dia anak bangsa. Jangan dihantam, kemudian dijeblokkan. Tuh, belum apa-apa udah nepotisme dia. Bapak salah makan obat. Justru hal ini dilemparkan oleh anak bangsa yang punya pendidikan cukup tinggi. Malu Pak, berarti Bapak nggak pernah baca undang-undang. Bapak bacanya buku ini si Didi, salah. Ini keliru Bapak. Supaya ini teman-teman yang punya konotasi seperti itu sadar bahwa kebersamaan, perbedaan merupakan satu kekuatan. Nah sekarang, siapapun dia pada saat yang kritis seperti ini, diminta pandangan pendapatnya untuk menyelamatkan bangsa. Bukan saya dengan pembawa acara, ini kita berkelahi. Yang diuntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ingat, rakyat menanti kebesaran hati kita semuanya. Demikian Pak. Ya. Tadi Pak Tri ada satu poin yang terkait di sini. Ini Pilpres 2024 ini adalah perang ide dan gagasan. Nah, mungkin itu juga yang menjadi kekhawatiran Presiden, sehingga mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 ini akan diwarnai dengan sinetron ataupun mungkin drakor, drama Korea. Nah, mungkin itu apakah suatu bentuk kekhawatiran terkait ini yang terjadi bukan perang ide dan gagasan, tapi saling serang dan saling main drama. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya maksudnya ini sebagai warning atau memang sudah terjadi, bahwa memang terjadi drakor politik dalam hal ini, yang bisa dijelaskan Pak? Baik, kalau kita lihat, ini pandangan dari saya. Masyarakat di dalam perjalanan persiapan pemilu sudah melihat riak-riak yang ada. Begitu ditentukan, kemudian diangkatnya 3 balon yang terpilih, kita sudah melihat antara pendukung 1 dengan pendukung 2 dengan pendukung 3. Kemudian di atas ini ada elit-elit, baik elit politik maupun elit pemerintah yang ikut serta untuk mensukseskan balon-balon tadi menjadi jagonya yang akan memimpin bangsa ini. Nah, yang kita lihat drama, saya tidak setuju dengan drama Korea. Drama kolosal yang dibikin oleh anak bangsa sendiri, oleh elit politik, oleh elit pemerintah oknum. Rakyat suruh menonton. Yang kita lihat, kalau kita buka YouTube, ngeri. Yang ada umpat, kemudian membuka borok, kemudian memaki-maki, kemudian yang terakhir kalau kita buka, ya saya tidak perlu buka di sini. Miris kita. Nah sekarang, apakah ini yang akan diajarkan kepada anak bangsa kita? Membakar semangat dia, sehingga terjadi pengelompokan, segmentasi dalam masyarakat, kemudian dibakar emosinya, adrenalinnya terbakar, terjadi chaos politik tadi. Apa yang dicari? Salah. Justru Bapak Ibu, selaku mantan pejabat, harus arif bijak mengutamakan kesatuan persatuan bangsa. Dan Bapak dan Ibu adalah perekat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Ini yang dipertontonkan. Malu tuh. Malu atuh. Ya, malu atuh. Dulu waktu duduk di singgasana negara bangsa, kesatuan persatuan bangsa,
begitu sekarang seperti ini terjadi perebutan, lebih condong menuju kepada kepentingan perorangan kelompok golongan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Demikian, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari leveling bahaya kondisi saat ini, Pak, mestinya kan memang harusnya semua itu diarahkan ke perang ide dan gagasan, Pak. Cuman publik melihat saat ini kan sebenarnya sudah ada untuk media atau ruang untuk melakukan perang ide dan gagasan itu sudah tersedia, yaitu debat ataupun diskusi yang digelar di beberapa universitas, beberapa lembaga gitu. Masalahnya ada satu calon yang jarang hadir. Itu satu kalau kita mau bilang itu perang ide dan gagasan. Yang kedua, harusnya ide dan gagasan itu kan didengar dari capres-cawapres. Justru yang menonjol sekarang ada satu calon lagi yang justru mengandalkan semua juru bicara yang disuruh bicara. Nah, di sisi yang lain, di sisi selain harusnya ada perang ide dan gagasan, sekarang ini perang hasil survei, di mana ada salah satu calon yang nggak pernah naik posisinya dari lembaga survei ini. Artinya kan sebenarnya belum terjadi perang ide dan gagasan. Di satu sisi yang perang justru lembaga survei, dan di sisi yang lain debat pun tidak terjadi perang ide dan gagasan, mengingat salah satu calon ini nggak hadir gitu, atau mengandalkan juru bicara. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Pak, kondisi seperti ini saat ini apakah memang sudah terjadi perang ide dan gagasan atau masih belum gitu untuk situasi saat ini, karena melihat memang debat resmi belum dijalankan gitu. Meskipun ada beberapa sesi nanti debat resmi versi KPU gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ini menarik lagi bahwa dengan upaya dari beberapa lembaga, instansi untuk melakukan dengar gagasan sebelum kampanye ini. Seperti wali kota se-Indonesia kumpul di Makassar, ditampilkan berapa balon. Kemudian perangkat desa dikumpulkan di Jambi. Kemudian universitas juga minta untuk mereka berbicara. Ini bagus sebenarnya. Karena supaya masyarakat secara umum, secara langsung bisa mendengar apakah jago-jago yang akan tampil memimpin bangsa ini kredibel atau tidak, profesional atau tidak, mampukah dia akan memimpin bangsa ini. Nah ini, tapi apa yang kita lihat di dalam perjalanannya, justru masyarakat dikecoh dengan angka persentase yang dikeluarkan oleh lembaga survei dengan parameter yang kita nggak tahu gimana, tentu nongol itu. Yang nomor itu tetap saja ada di paling bungsu, jadi anak bawang. Ini gimana? Padahal masyarakat secara kasat mata kalau tengok dari TV maupun media yang lainnya, bahwa ada penonjolan luar biasa, tapi tetap aja di pupuk bawang. Ini tujuannya apa nih? Tolong diingat, masyarakat kita hari ini nggak bodoh. Masyarakat ini pandai. Berangkat dari puluhan tahun, dia dipimpin melalui janji. Besok kalau saya jadi menjabat presiden, wakil presiden, gua beliin motor lu semua satu-satu. Duit mbahnya siapa ya? Nanti kalau saya menang, yang satu lagi, pokoknya saya bagiin tanah semua. Tanahnya siapa ya? Dan lain sebagainya. Nah, di sini masyarakat secara umum harus arif, bijak, kemudian dia juga harus menahan diri. Gunakan akal sehat. Nah, kalau kita lihat sikon yang ditampilkan, kita bersyukur bahwa nanti yang selama ini ada yang tampil maksimal, kemudian ada juga yang ngumpet di balik kasur.
Ya, ada yang ngumpet di balik kasur. Nah, biarin aja, itu hak dia. Tapi masyarakat sudah menilai. Ini supaya masyarakat ngerti bahwa kita tidak akan memilih pemimpin jargon, iso ngajar nggak iso ngelakoni. Ini piye? Ini masyarakat mesti ngeh di sini. Biar saja dia mau tampil nggak apa-apa. Toh nanti pada bulan ini di pertengahan akan ada debat publik pertama. Silakan. Toh yang selama ini nggak mau ngomong, nanti akan ngomong. Silakan nilai. Tolong Anda jangan dibeli dengan sembako, maupun besek, maupun yang lain-lain. Kalau dikasih, tampis saja. Yang penting milih hati nurani. Yang penting hati nurani ini Anda untuk keselamatan bangsa dan negara. Itu yang paling pokok. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 bisa terwujudkan. Sehingga kita punya nilai daya saing dengan negara lain. Dan kita tidak tergantung dengan bangsa lain. Karena apa? Yang kita tengok hari ini, katanya semua yang ada di perut bumi untuk besar-besarnya kepentingan rakyat dan bangsa. Kenyataan ngalirin ke sebelah sana. Gimana nih? Apa kita mau seperti ini? Jarkoni terus. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Kemudian iming-iming aja yang disampaikan. Dapatnya enggak. Malah petaka buat rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sikon ini sebelum sudah nampak ada kemelut di depan gawang, tapi setelah ada penetapan, makin nampak dan makin jelas. Siapapun yang menang, silakan. Mau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, silakan. Mau Pak Anies dengan Pak Muhaimin, silakan. Mau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, silakan. Tapi tolong tampilkan diri sampean nanti pada debat publik tanpa emosi, tapi tolong judul bisa dijawab sehingga masyarakat puas. Dan masyarakat judulnya lihat, tapi jangan ngelihat pada beseknya. Kalau beseknya ada, Anda merusak bangsa ini. Kapan bangsa ini akan bangun lagi? Kalau Anda juga bagian dari perusak bangsa. Sadarlah. Demikian. Ya. Menarik Pak ya, terkait perang ide dan gagasan. Nanti ada debat terbuka resmi ya Pak ya. Nah, cuman situasi sudah makin mendekati debat yang resmi gitu Pak ya, versi KPU. Tapi di antara calon, mungkin ada satu calon yang justru masih melemparkan satu isu yang membuat situasi semakin gaduh, kemelut di depan gawang kalau Pak Tri bilang. Yaitu ada pernyataan salah satu capres, beliau bilang penegakan hukum di Indonesia saat ini jeblok, bahkan beliau kasih nilai 5 dengan alasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat prasyarat umur capres dan cawapres. Nah, situasi seperti ini mungkin yang disebut Pak Tri kemelut di depan gawang. Nah, ini kan bukan perang ide dan gagasan, tapi justru melempar isu panas yang justru mesti direspon negatif oleh masyarakat gitu. Mengingat beliau juga menjadi bagian sebelumnya dari pemerintahan saat ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tri situasi dan kondisi di mana kegaduhan semakin panas dimunculkan. Ini menarik apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Debat resmi akan segera digelar di pertengahan bulan ini. Tapi di dalam tampilan Mata Najwa, kemudian di salah satu universitas di Tangerang, dan yang lain-lainnya yang kita lihat secara kasat mata di media, bahwa yang bersangkutan, yang merupakan bahagian mesra, dari pemerintah kala ini, melemparkan informasi bahwa penegakan hukum jeblok. Itu sah-sah saja. Dimanapun negara, antar satu dengan yang lain, pasti dia berusaha melemahkan apa yang sudah diperbuat.
untuk memasukkan ide gagasan yang dimiliki yang seolah-olah paling the best dari yang dimiliki sebelumnya. Ini sah. Tapi akhirnya kalau kita lihat seperti ini, tolong bahwa di undang-undang yang berlaku di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kementerian Negara, bahwa di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden mengangkat 34 kementerian, 4 Menko, kemudian 30 kementerian. Artinya, apa gagasan sesuai pembidangan kementerian tadi untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia, untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini, itu ya jangan lupa beliau dibantu oleh kementerian-kementerian tadi sehingga tugas dibagi habis. Nah sekarang hukum jeblok itu di bawah koordinasi siapa? Hukum jeblok di bawah koordinasi siapa? Nah tinggal Pak Mahfud kita hormat. Beliau menyampaikan di era beliau, tapi era beliau komandannya kan Pak Jokowi. Penegakan hukum yang dulu tumpul ke atas, sekarang tajam ke atas, ke bawahnya lebih sedikit. Ini prestasi karena Pak Mahfud ini garang berdasarkan hukum, dia coba tegakkan. Tapi beliau sudah mengakui, namun belum optimal. Karena apa? Tugas diperintahkan oleh Presiden, ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden, kemudian dilaksanakan oleh kementerian-kementerian di bawahnya. Dan beliau menyatakan secara langsung, masyarakat pasti belum puas. Karena begitu masuk korps leher, sampai ke kaki sebagai pembantu pelaksana di lapangan, belum sinergi. Ini peringat dari Pak Mahfud MD, supaya ini juga akhirnya jadi masukan, dan teman-teman 2 balon yang lain, terima kasih, thank you berat sama beliau, bahwa memang dari korps leher ke bawah itu yang harus dibenahi. Ini yang bandel, ini yang dablek. Ini yang bandel, ini yang dablek. Bagaimana satu kasus dari Kementerian Pak Mahfud menerima pengaduan, direspon, tindak lanjuti, sampai pada korps layer, ya akan ditindaklanjuti 1 tahun lempeng. Susul surat kedua, jebret, sampai ya saya akan pelajari. Gitu dipelajari 2 bulan, nggak ada jawaban. Kemudian rakyat tingkat kepercayaannya kemana? Kasihan, mau berlindung kemana? Pak Mahfud sudah menyatakan itu ada, tapi tidak semuanya, sebagian kecil. Nah ini menjadi PR bersama. Kelebihannya, suksesnya kita pegang, yang kurang-kurang kita perbaiki bersama-sama. Tapi jangan menohok, karena sampean semua adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Yang masih kredibel, sah secara hukum adalah Presiden Republik Indonesia. Tuh, hormati, hargai. Nah, tinggal kemelut yang terjadi. Yang satu berapi-api, satu diem. Nah, karena beliau kalau berapi-api juga, benturan ini yang akhirnya akan diketawain oleh setan. Setan yang menang. Hancur negara ini. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi terkait apa ya, mengantisipasi kondisi bangsa ini, apakah itu menjadi bagian dari peluru untuk meraih simpati? Tapi yang jelas dimunculkan Pak ya, isu-isu yang memang mengkoreksi apa yang ada di dalam pemerintahan saat ini. Selain isu tentang yang dilemparkan oleh salah satu capres tentang penegakan hukum yang jeblok, ada satu lagi isu yang ini membuat panas Pak. Salah satu cawapres menyatakan katanya berdasarkan data bahwa kondisi Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja gitu. Nah ini maksudnya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan
Apakah ini konteks memang untuk melemparkan satu isu sehingga ditanggapin, sehingga muncul perdebatan yang positif, atau justru ini memang ada upaya untuk mendowngrade pemerintahan yang sekarang, yang kebetulan salah satu bapak bangsa ini mendukung ke salah satu pasangan capres-cawapres. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Nah, ini menarik lagi nih. Ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh partner dari balon presiden dari salah satu kontestan yang menyatakan bahwa situasinya nggak baik-baik amat. Kasarannya seperti itu. Tentu beliau punya parameter. Nggak baik-baik amat. Itu apakah 9 gatra kehidupan terusik sehingga Bapak bisa menyampaikan ketahanan kita kurang mantap. Ini yang bisa menjawab sebenarnya beliau sendiri. Tapi kalau tinjauan saya sebagai anak bangsa yang pernah bertugas baik di Kementerian Pertahanan sebagai Katimlak, berinteraksi dengan 11 kementerian lembaga, kemudian pernah di Lemhanas sampai dengan Sektama, saya melihat. Kemudian di militer, saya juga pernah di situ. Operasi di 3 DOM, saya melihat bahwa saat ini dengan konstelasi dunia perkembangan lingkungan yang seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bersiap diri, kita akan dimakan oleh situasi itu. Dan kita akhirnya menjadi budak negara asing. Ini Pak Mahfud sudah kasih sinyal. Ini sebenarnya Pak sinyal sesiat. Hati-hati. Hei, orang yang mau akan didudukkan sebagai presiden, tolong dinamika perkembangan lingkungan strategik hari ini, kalau kita nggak siap, kita akan dibeginikan. Contoh, 9 gatra kehidupan yang ada di kita, 7 biji itu terganggu. Jadi kritis Pak Mahfud. Kritis beliau. Supaya rakyat kita, bangsa kita, elit kita tersadar bahwa ada tantangan ke depan yang tidak bisa dianggap enteng. Hayo kita sikapi bersama. Justru bila mengajak, udahlah jangan kita gasak-gesok gebukan sendiri. Tapi kita lihat loh, ayo kita bikin konsep yang baik. Itu menurut saya dari pernyataan sikap yang disampaikan Pak Mahfud. Mudah-mudahan saya keliru, tapi tinjauan saya adalah dari 9 gatra kehidupan. Kalau parameter Pak Mahfud seperti apa, saya nggak tahu. Silahkan tanyakan pada beliau. Demikian Pak. Ya, artinya dari kondisi ini Pak ya, kondisi antara isu-isu yang dilempar meskipun itu berdasarkan data atau mungkin berdasarkan satu kajian, sehingga itu menjadi sesuatu yang sebenarnya ilmiah gitu Pak ya, karena berdasarkan data. Nah ini menjelang Pilpres 2024 ini nggak hanya isu yang berdasarkan data atau kajian Pak yang dilempar. Sekarang justru malah menurut publik akan melihat ini cara-cara yang kotor. Salah satunya adalah yang sekarang viral di media dan menjadi perbincangan publik adalah munculnya, beredarnya daftar 11 menteri yang akan direshuffle menjelang atau mungkin mendekati Pilpres 2024. Meskipun ini sudah dibantah bahwa ini hoak. Tapi bahwa ini adalah satu upaya yang publik melihat ini suatu yang kasar sebenarnya. Dimunculkan daftar itu. Nah, mungkin Pak Tri bisa sampaikan ini sebenarnya cara apa sih? Cara-cara seperti ini kok bisa digunakan gitu. Karena pasti ujungnya adalah untuk kepentingan mendowngrade lagi pasangan calon yang lain. Bisa dijelaskan Pak? Baik, ini luar biasa. Selebaran dengan Korps Sekretariat Negara Garuda ini bisa keluar, ini luar biasa. Tinggal pertanyaannya, apakah lembaran itu bohong-bohongan? Tinggal ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Kalau dibilang hoax, tinggal Pak Pratik lihat, ini tanda tangan saya atau bukan? Ini perlu ditelisik oleh aparat keamanan.
baru bisa digelar itu hoax. Nah, benar atau tidak itu hoax, itu walau alam, kita serahkan aja sama beliaunya. Tapi dengan beredarnya barang itu, kemudian sampai ke warga masyarakat justru bertepuk tangan. Mudah-mudahan ini terjadi. Kenapa terjadi? 11 orang ini yang akan digeser, dialih tugas, alih jabatan dengan orang lain. Karena teman-teman masyarakat ini merasa jengah. Kok jabat di lembaga, kementerian, instansi sampai tahunan, padahal di situ terjadi kelengahan, terjadi kelemahan. Kok dipiara? Nah, kalau ini yang tadi, ini cara-cara apa? Cara-cara elegan atau enggak? Nah, dalam konteks pemilu seperti ini, semua dihalalkan. Yang penting gua menang. Itu kan gaya zaman Romawi dulu, yang sekarang ini nggak berlaku. Lupa, dan jangan lupa bahwa itu nggak berlaku lagi. Tapi kembali lagi kepada Kops surat dengan 11 yang akan diganti dengan pengganti siapa, jelas ini Setnek harus berbenah diri. Kemudian Seknes harus melaporkan ini kepada pihak keamanan untuk ditindaklanjuti. Siapa biang keroknya sini? Siapa membuat kegaduhan seperti ini? Tolong. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa dalam setiap mengambil satu keputusan kebijakan, apakah sudah melalui satu proses kajian yang benar? Nah itu. Akhirnya ada penolakan tentang IKN segala macam. Iya. Dari awal saya sudah bilang, kita punya pengalaman dua tetangga. Malaysia ibu kota Kuala Lumpur, pusat pemerintahan Putrajaya. Di Birma, Yangon, ibu kota, pusat pemerintahan di Napitau. Kalau kita lihat ke Napitau, pernah jalan situ, sepi, hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah ini kajian itu diperlukan. Ini saya ambil contoh IKN. Sekarang sudah berjalan, undang-undangnya sudah ada, tolong silakan ya jalan. Ini dikritisi oleh banyak pihak. Cuman, ya kita melihat ini sebagai satu contoh nyata di lapangan bahwa pemerintah dalam melaksanakan sesuatu K3 internal nih kurang, top down ini nggak berlaku, top down ini nggak berlaku. Ini menjadi gambaran buat kita sekalian bahwa K3 itu isinya komunikasi, koordinasi, tukar informasi, kongko-kongko. Dengan kongko-kongko di warung pojok, ini semua bisa cair. Tapi kalau dengan kekuasaan dari atas turun, hati kecil tidak nerima. Tapi daripada saya digeser, kemudian saya nggak ada pekerjaan, ya mendingan saya amin aja. Padahal kerusakan kronis bangsa ini ada di situ. Nah ini, oleh karena itu, tolong apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya saya minta tolong atas nama anak bangsa, selaku mewakili teman-teman yang lain, tolong Setnek telisik tentang surat itu. Gunakan aparat yang terkait untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, tangkap siapa yang mengeluarkan hoax ini. Demikian Pak, makasih. Ya. Yang menarik Pak Tri ya, mungkin ketika semua capres-cawapres dengan tim suksesnya atau mungkin dengan tim nasionalnya itu beradu ide dan gagasan, di ujung sana ada seorang mantan petinggi negara ya, justru menyatakan atau mungkin menyerukan bahwa beliau tidak akan memilih salah satu pun dari 3 pasangan capres-cawapres yang sudah resmi disahkan. Nah, ini kan satu hal yang tentunya berbeda jauh ketika semua berharap Pilpres ini berjalan dengan jurdil dan luber. Di sisi yang lain justru apatis. Dibaca, publik membaca ini apatis, sikap apatis dari mantan seorang
petinggi negara dengan menyatakan tidak memilih dari 3 yang sudah disahkan oleh KPU. Nah, mungkin ini fenomena apa sih Pak seperti ini? Bisa dijelaskan Pak? Ini menarik. Apalagi kalau yang menyatakan itu adalah mantan petinggi. Dari manapun, dari negara antah berantah manapun. Bahwa akan dilaksanakan perhelatan akbar yang akan mengarahkan arah kompas negara menuju kemana. Di sini di undang-undang sudah disampaikan, setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara. Kemudian untuk ikut serta pertahanan negara, pertahanan keamanan negara. Artinya di sini ada hak dan kewajiban. Kalau dia mantan petinggi, selama dia bertugas, haknya semua dikasihkan. Balas jasanya, kewajibanmu 5 tahun sekali, lakukan. Kalau dari pernyataan itu untuk diri sendiri, cukuplah disimpan, nggak usah ngomong di media. Kayak anak kecil aja loh. Ya. Ini, jadi jangan kayak anak kecil. Kalau untuk diri sendiri silakan. Kita sekarang demokrasi kita kebablasan. Apakah Bapak masuk di dalam era itu? Demokrasi kebablasan. Karena petinggi ada aturan main yang berlaku. Nah, aturan ini arif bijak tidak menimbulkan perpecahan. BTI pegang, Bhinneka Tunggal Ika. Perkara Bapak mau nusuk A, B, C, silakan. Enggak, silakan. Tapi untuk pribadi. Tapi kalau sifatnya untuk mengajak, celaka Bapak. Satu suara pun dibutuhkan untuk menentukan pemenang yang kredibel yang bisa membawa perahu rumah besar ini menuju ke sasaran dengan sempurna. Bapak menjegal perahu ini menuju ke sasaran. Tolong Pak, tolong. Bapak agak arif sedikit. Bapak harus bijak sedikit. Emosi tinggalkan. Masa lalu tinggal kenangan. Hari ini kita sama-sama bergandengan tangan membantu negara ini untuk mencapai tujuannya. Pasal 33. Tolong, amanat Pak Soekarno. Negara ini akan berjaya manakala ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan alat bersenjatanya kuat. Ini kita harus membantu ini bisa supaya kita disegani oleh negara lain. Jangan setelah kita lepas, kita jadi makan macan kertas. Salah ente. Ya. Harus jiwa besar. Negara bangsa hari ini sedang menghadapi tantangan. Hayo kita semua anak bangsa. Ada yang di kelompok 1, ada yang di balon 2, ada yang di balon 3, bergandengan tangan, maju bersama. Nanti kita lihat di dalam debat publik. Yang bala kosong, ya coret. Tapi pribadi yang tahu, nggak usah dideklar. Bapak tanya, Tritam Tomo mau milih siapa? Ya hati nurani, kita lihatnya nanti. Masih ada 5 yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, di sini kita minta kearifan. Kemudian kita minta kedewasaan. Kita minta kesadaran dari anak bangsa semua. Jangan emosional, jangan termakan oleh bujuk rayu yang menyesatkan, yang bisa menghancurkan bangsa ini, yang sudah dibangun oleh para founding father melalui tetesan darah, air mata, harta, benda, dan jiwa. Tolong, ini diingat. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Ini, demikian. Terima kasih. Menarik Pak ya, tadi terkait kondisi saat ini menjelang Pilpres ini. Kalau Pak Tri menyampaikan nanti jangan sampai terjadi kemelut di depan gawang. Sekarang kita tahu di saat seluruh anak bangsa sedang mempersiapkan diri untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Di sisi timur, ujung wilayah Indonesia masih terjadi kemelut. Penyelesaiannya sampai hari ini belum tuntas. Artinya semua penyelesaian terkait kemelut di ujung timur ini, karena ini tentunya akan menjadi tanggung jawab aparat keamanan dalam hal ini. Momen pergantian Panglima TNI harusnya menjadi
mampu menyajikan satu solusi untuk menyelesaikan kemulut di ujung timur ini, Pak. Salah satu yang disampaikan terkait konsepsi penyelesaian masalah di ujung timur di Papua adalah konsep pendekatan soft power. Tapi itu merupakan gabungan dari strategi soft power, hard power, dan diplomasi. Nah, salah satu pernyataan yang menarik dari Panglima TNI yang baru adalah penggolongan ataupun pendefinisian KKB. Beliau menyampaikan bahwa KKB ini adalah kombatan. Dengan konsekuensi ketika disebut kombatan, tentunya untuk menghadapinya adalah dengan kekuatan senjata. Nah, menurut Pak Tri yang pernah lama di bidang teritorial, Pak ya, ini sebenarnya konsep ini memang satu konsep yang baru yang memang efektif, atau penajaman dari konsep-konsep Panglima TNI sebelumnya untuk penyelesaian Papua, atau memang satu hal yang apa ya istilahnya, satu hal yang baru gitu, bukan penajaman dari konsep operasi sebelumnya gitu, Pak. Soft power di sini, ada hard power, ada diplomasi, dan disebut KKB ini adalah kombatan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik. Baru beberapa hari yang lalu terjadi pergantian pucuk pimpinan TNI maupun di Panglima TNI-nya sendiri maupun di Angkatan Darat. Ini kita apresiasi, semuanya berjalan mulus, tidak ada permasalahan. Semuanya diterima oleh anak bangsa. Nah, tentunya dari pengangkatan tadi ada harapan, apalagi terlebih lagi beliau menyampaikan apakah secara sadar atau tidak sadar. Tapi saya yakin beliau mantan Wakasat, kemudian jadi Kasat, walaupun beberapa waktu hanya sedengar beberapa waktu, tapi beliau adalah dari satuan yang memang melaksanakan dengan jalan kaki untuk mencari, menemukan, sampai menghancurkan lawan. Nah, kita punya pengharapan besar di sini. Apalagi pernyataan beliau. Tentu pernyataan beliau ini harus didasari oleh aturan. Karena kita melihat pernyataan ini baru dilemparkan oleh pejabat Panglima TNI setelah 2 Panglima TNI yang kemarin. Ini kita appreciate. Kita hormat, kita bangga. Cuman kebanggaan ini harus bisa dilakukan di lapangan. Kita lihat beberapa hari yang lalu bagaimana anak bangsa kita yang bertugas di perbatasan dari Batalion 411 4 gugur. Kemudian anggota Brimob 2 gugur. Warga masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di lapangan 3 atau 4 orang gugur. Ini satu kondisi yang menyedihkan. Nah, tinggal pernyataannya, apakah dengan hanya diberikan KLB, kenaikan pangkat luar biasa, dengan pemberian santunan yang cukup, ini sudah menyelesaikan masalah? Pak, kedukaan itu dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Bukan hanya oleh keluarga, sanak, famili, tapi oleh warga bangsa. Kenapa persoalan ini berlarut-larut dan tidak selesai? Apakah ini sengaja dipelihara? Ini pertanyaan dari publik. Nah, yang kita lihat di sini dari yang lalu-lalu, konsepnya kurang pas. Kemudian kita juga terjadi persoalan di lapangan yang tidak selesai karena dimacan-macanin kalau tentara bertindak itu pelanggaran HAM. Woi, itu yang bilang pelanggaran HAM siapa? Yang nembakin tentara dan warga sipil mati, kena nggak pelanggaran HAM? Nah, di sini Komnas HAM
harus mau duduk bersama dengan Babinkum TNI, Babinkum Polri, Pati 5, Humham, dan lain sebagainya yang terkait untuk menentukan kriteria. Kalau dibilang pelanggaran HAM, tolong dibaca hukum humaniter. Kemudian Konvensi Gabungan Jenewa Den Haag tahun 70. Situ jelas-jelas bahwa OPM apapun namanya adalah gerakan bersenjata dan itu adalah ancaman buat satu negara. Kenapa ancaman buat satu negara? Karena ada sekelompok warga bangsa yang berseberangan dengan pemerintah yang sah dengan menggunakan alat bersenjata untuk melawan pemerintah yang sah. Nah, di aturan Konvensi Jenewa gabungan tadi maupun Den Haag plus hukum humaniter dinyatakan itu adalah kombatan. Yang dilindungi HAM dia. Justru yang dilindungi HAM selaku penegak, pengawal, penindak adalah aparat keamanan kita dan rakyat kita. Nah, sekarang kalau kita tunduk dengan ancaman ini pelanggaran HAM, tolong baca Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh. Di situ ada amanah negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Loh, yang menjaga ditetelin, yang nembakin lempeng. Ini nggak kena, nggak pas. Nah, oleh karena itu, duduk dong bersama, kemudian sama-sama coba mana yang benar. Nah, oleh karena itu, tolong baca Undang-Undang nomor 34 2004 tentang TNI, pasal 7 dan seterusnya. OMP, OMSP. Baca Undang-Undang 2002 tentang Polri. Tolong, dia bertugas untuk melakukan keamanan dalam negeri melalui 4 fungsi. Ini secara legal dilindungi undang-undang untuk melakukan penegakan, mengawal, menyelamatkan, mempertahankan bingkai NKRI. Dia dilindungi undang-undang. Tapi oleh lembaga kita sendiri bilang itu pelanggaran HAM. Rumusan Bapak dari mana, Pak? Harusnya Bapak pakai pakaian doreng, berangkat ke daerah itu, Bapak maju, gimana rasa desingan peluru. Kemudian Bapak melihat, kita semua pernah belajar, Pak, di situ. Tapi di sini minta kearifan. Nah, ini saya minta kepada Bapak Panglima. Pernyataan itu sebenar bahwa Bapak didukung oleh undang-undang internasional maupun nasional. Bapak didukung di situ. Nah, oleh karena itu, konsep yang tempo hari, kita di TNI hanya kenal satu, Pak. Konsep operasi itu terpadu, Pak. Kalau dulu ABRI, satu konsep. Operasi pokok, kalau kita lihat yang di ujung timur, operasi pokok pasti adalah operasi teritorial didukung dengan operasi intelligence. Itu gunakan, Pak. Kemudian operasi pendukung, operasi tempur terbatas, itu harus, Pak. Setelah dipisah, dipecahkan, kemudian memisahkan antara ikan dengan air, di situ mana tugas penegakan hukum, mana tugas pendudukan masalah sospol, mana urusan pengendalian kerusakan daerah, di mana juga urusan masalah Kamtipmas. Ini sinergi, Pak, dalam satu konsep. Jadi jangan kita melakukan operasi humanis, ditembakin cuma nungging aja, Pak. Jebol, Pak. Ditembak ya kita harus bergerak. Jadi di sini konsep operasi kalau ngelawan yang di ujung timur, kan Bapak pernah sekolah sama dengan kita, Pak. Pakai taktik TPRAG, itu saya nggak usah jabarkan. Itu. Kalau seperti ini, satuan elit apapun pasti berguguran. Padahal dia dilatih, disiapkan untuk itu. Tapi sampai di sana hanya untuk duduk nyawang. Ini nggak benar, Pak. Nah, oleh karena itu, konsep operasi yang sudah ada, tolong ditelisik ulang. Apakah sudah pas atau belum? Bukan berarti kalau kita melakukan operasi militer secara terbatas, bumi hangus seperti di Gaza. Enggak. Yang nggak pernah bertempur jangan ngomong. Sakit gigi kita dengernya, Pak.
Sakit gigi kita mendengarnya. Jadi kasih kesempatan dengan Panglima TNI untuk berkreatif. Tapi tolong, ini harus dengan pola yang jelas. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Supaya rembesan apapun dari pelarian dia bisa kepegang. Kalau semuanya di depan, yang di ring 2, ring 3 siapa? Kebobolan terus itu, Pak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada Panglima TNI. Saya bangga dengan diangkatnya Bapak sebagai Panglima TNI maupun AD1. Tolong fokus kepada tugas pokok. Tugas pokok ada apa? Di sini Angkatan Darat melakukan bin kuat untuk menyiapkan semuanya Alpal, Hankam, Alutsista untuk diberikan pada Panglima TNI. Panglima TNI siap untuk menggunakan dalam rangka mempertahankan keutuhan bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke. Ingat, baru lalu kita lihat Ukraina dengan Gaza dalam rangka pengadaan Alpal, Hankam maupun Alutsista. Bapak baca Undang-Undang 34 TNI. Bapak baca tentang Undang-Undang nomor 3 2002 tentang HANEK. Bapak harus bisa memposisikan diri sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan. Bapak bukan bawahan dari Kementerian Pertahanan. Bapak mitra. Di situ Bapak bisa memberikan saran pertimbangan mana Alpal, Hankam yang perlu dibeli. Nggak bisa top down, Bapak harus tunduk pada enggak. Di sini ada kesetaraan. Baca yang benar. Jadi nggak ada yang seperti lalu-lalu. Saya, nggak ada saya. Bapak bacanya koran dulu, jadi nggak tahu. Harusnya baca undang-undang yang benar. Undang-undang HANEK sampai Undang-Undang 34 dipetanin itu satu-satu. Bahwa yang kelima adalah mitra, memberikan saran, pandangan, pendapat dan pertimbangan. Jadi nggak bisa. Pokoknya beli ini, nggak ada. Kalau di pasar Klewer bisa beli cabai segini, engkol segini, daging segini bisa. Tapi ini menyangkut dengan keselamatan bangsa negara dan nyawa manusia. Teknologi harus disiapkan. Yang penting Bapak punya doktrin, manakala musuh diduga akan melakukan serangan, kita pukul di pangkalannya. Begitu tembus, pukul di perjalanan. Begitu lolos, pukul di perairan kita. Nah, di sini Bapak harus ingat, Pak, yang perlu dikuatin dengan kemarin jatuh Super Tucano. Ini jadi perhatian, Pak. Jadi perhatian buat Bapak. Kita harus memberdayakan Instruksi Presiden dan Undang-Undang Nomor 16 2012 tentang Inhan. Pengadaan industri dalam negeri diberdayain supaya Inhan kita berkembang. Jangan beli melulu, Pak. Tolong, Bapak punya kewenangan, Pak. Mana yang pas pakai, mana yang nggak pas silakan beli. Bukan berarti seluruh dalam negeri. Kalau pas dalam negeri, ya silakan, Pak. Jadi Bapak adalah mitra Menhan. Bapak bukan bawahan Menhan. Bapak adalah memberikan saran, pandangan, pendapat, dan pertimbangan. Itu, Pak. Kita banyak menaruh perhatian sama Bapak. Tolong, kita sudah bangga. Bapak lain dari yang lain, dari pernyataan yang dua yang lalu tidak pernah menyampaikan kombatan harus dilawan dengan begini, baru Bapak tinggal pengejawataannya di lapangan. Tolong, Pak, dengan konsep yang baik, yang penting tidak menimbulkan korban. Kita masih punya utang satu, Pak. Penyelamatan pilot Susi Air. Ini pertaruhan bangsa dan kehormatan negara, Pak. Jangan pakai, ya kita manusiawi, operasi kemanusiaan. Musuh bersenjata pakai kemanusiaan, nggak bisa, Pak. Makanya operasi pokok, operasi teror, operasi intelijen. Kemudian setelah pisah, pakai operasi militer, operasi tempur terbatas, dan lain sebagainya. Ini harapan kami kepada Bapak. Demikian, selesai. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung diskusi hari ini bersama dengan Bapak Majen Purnawirawan Tri Tamtomo. Ada beberapa peringat ya, ada semacam saran ataupun pendapat dari Pak Tri dan juga mungkin solusi terkait bagaimana menghadapi pemilu khususnya Pilpres 2024. Tentunya bagi rakyat pemilih, tadi yang disampaikan Pak Tri,
jangan sampai mudah terkena bujuk rayu. Yang kedua, tolong cermati 3 pasangan capres ini dengan melihat rekam jejak dan juga ide ataupun gagasan yang ditawarkan. Urusan nanti waktu pencoblosan adalah terkait hati nurani masing-masing. Kemudian khusus untuk tim sukses dan juga capres dan cawapres, tolong yang seperti Pak Tri sampaikan, jangan memunculkan isu-isu ataupun drama, mungkin Pak ya, drama politik dan yang lain-lain, sehingga jangan sampai kekhawatiran bahwa nanti di ujung Pilpres terjadi istilahnya kemelut di ujung gawang, sehingga itu akan merugikan kita bersama, sehingga pemilu bisa berjalan dengan jurdil dan luber. Mungkin itu untuk diskusi hari ini. Kita akan bertemu lagi pemirsa di episode yang akan datang. Terima kasih Pak Tri Tamtomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.